Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kita tahu bahwa ibadah puasa adalah ibadah terpanjang selama bulan suci Ramadan, karena memang waktunya juga terbentang dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Tentu mempertahankan ibadah yang cukup lama itu perlu kesungguhan. Kalau tidak, maka boleh jadi bukan hanya menghilangkan pahala, tapi juga bisa membatalkan puasa kita. Dan kita tahu bahwa tentu sebagiannya disepakati dan sebagian juga diperselisihkan ya. Di antaranya adalah seorang suami yang melakukan hubungan bersama istrinya secara sengaja, maka itu sepakat batal puasanya dan dia harus membayar kafarat. Kemudian yang kedua, al-istimna atau mengeluarkan cairan sperma dengan sengaja dengan tangannya sendiri, atau bahasa kita seperti onani ya, atau yang semacamnya. Ini pun ulama mengatakan minal muftirat, di antara pembatal-pembatal puasa. Walaupun ada khilaf dalam hal ini ya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana puasa pada hari kiamat akan datang kepada Allah Azza wa Jal membela para pelakunya dan mengatakan orang ini telah meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Menunjukkan bahwa meninggalkan syahwat itu salah satu yang menjadikan puasa itu sah. Artinya kalau dia mengikuti syahwatnya dengan cara istimna, maka sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum secara sengaja. Kemudian juga sebagian para ulama mengatakan, atau yang keempat, sekedudukan dengan makan dan minum, seperti orang-orang yang ada di rumah sakit ketika mereka diinfus, maka infus itu sekedudukan dengan makanan dan minuman. Walaupun tidak masuk ke dalam mulutnya, maka ulama mengatakan tetap batal puasanya, kecuali hanya sekedar memasukkan obat saja. Kemudian yang kelima, mengeluarkan ya, entah dengan cara bekam atau yang semacamnya seperti donor darah. Dan sebagian para ulama mengatakan batal puasanya. Kenapa? Karena alasannya bisa melemahkan badannya. Walaupun terjadi khilaf di antara ulama tentang masalah hal ini. Yang kemudian yang keenam, muntah secara sengaja. Maka muntah secara sengaja jelas membatalkan puasa. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang sengaja memuntahkan sesuatu dari mulutnya, maka hendaknya dia mengqada puasanya. Dan yang terakhir, keluarnya darah haid dan juga nifas. Artinya kalau seorang wanita itu di tengah-tengah dia berpuasa ya, kemudian dia keluar darah haidnya, maka secara otomatis batal puasanya. Ataupun mengeluarkan nifas, maka batal puasanya. Tentu ini ada yang disepakati, yang diperselisihkan, tapi pembahasan kita bukan di sini ya. Pembahasan kita adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa atau justru tidak mendapatkan sama sekali. Baik, mengurangi secara keseluruhan artinya sama sekali nggak dapat pahala, ataupun mungkin menghilangkan kesempurnaan dari pahala puasa itu sendiri. Lantas apa saja itu? Yang pertama, al-kufru billah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat kelima, barang siapa yang kufur setelah keimanan maka hancur leburlah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Tentu kekufuran ada yang terang-terangan orang itu memang kufur ya, keluar dari Islam. Tapi ada juga orang-orang itu yang tanpa sadar dia telah keluar dari Islam. Dia tidak sadar kalau dia keluar dari Islam. Mungkin mengucapkan sesuatu yang ucapan itu terkandung kekufuran. Ya, atau melakukan sesuatu yang dia tidak sadar perbuatannya itu mengarah kepada kekufuran. Dan itu banyak. Seperti umpamanya istihza ya, mengolok-olok agama atau membenci syariat. Seperti umpamanya dia protes, kenapa kemudian Islam memerintahkan sholat? Capek saja sholat itu kan, hanya capek saja. Kenapa Islam memerintahkan haji? Buang-buang uang saja. Ya, kenapa Islam kemudian memerintahkan sedekah? Ya, enak saja ya kita yang cari uang susah-susah, kita pula yang harus memberikan uang kita kepada orang lain dengan secara cuma-cuma atau dengan bahasa yang lainnya. Hakikatnya dia membenci syariat. Maka orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala katakan itu yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan kepada mereka. Maka Allah hancur leburkan amalan-amalan mereka. Jadi kekufuran bisa menghilangkan pahala kita. Kemudian yang kedua, asyirku warriya, kesyirikan dan juga riya. Setiap amalannya ingin dipuji manusia, dan itu disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta la yahbatunna 'amaluk. Kalau engkau melakukan kesyirikan, maka leburlah amalan-amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, saya adalah zat paling kaya dari seluruh sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang aku disekutukan padanya, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Dari sini kita tahu bahwa syirik dan riya bisa membatalkan amal. Ya,
Walaupun sering saya katakan ikhwan, bahwa puasa itu sebenarnya akan sulit orang itu untuk melakukan riya. Ya. Bagaimana caranya orang puasa bisa riya? Tidak ada tanda-tandanya, karena amalan itu kan terbagi dua. Ada amalan zahir, ya, ada amalan yang tampak, ya, seperti sholat itu kan tampak, bisa dilihat dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian haji juga tampak, karena kita berjalan dari negeri kita ke Mekah, atau orang sedekah bawa harta gitu kan, nampak gitu. Lah ada amalan-amalan itu yang sifatnya sirriyah, tidak tampak, seperti puasa. Ya, puasa ini tidak tampak amalannya. Bagaimana caranya menampakkan puasa coba? Tetapi kalau seandainya orang kemudian riya dengan puasanya, entah dengan mengucapkan saya sedang berpuasa, atau dengan cara perbuatannya, maka puasanya dinilai tidak berpahala sama sekali. Kenapa? Ya karena itu tadi, digugurkan dengan riya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang bisa mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkannya, adalah fasadus sholah. Orang yang rusak sholatnya. Kita tahu bahwa di masyarakat ini terkadang aneh ya, tapi nyata. Dia puasa tapi tidak sholat. Banyak orang-orang yang berpuasa itu tapi tidak sholat. Dan saya saksikan sendiri. Bahkan ada sebagian oknum dari teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang kerja bangunan itu. Kalau saya tanya, bang puasa nggak bang? Puasa. Tapi kalau datang waktu sholat, disuruh untuk sholat, tidak mau juga dia sholat. Kemudian kalau kita katakan, kenapa kamu puasa tapi meninggalkan sholat? Jawabannya enteng saja. Janganlah begitu pak, udah tak sholat, tak puasa juga. Kadang-kadang jawabannya enak sekali gitu kan. Kita katakan bahwa Nabi SAW mengatakan amal yang pertama kali manusia dihisab pada hari kiamat. Tentu maksudnya hak kita dengan Allah ya. Karena hak itu kan ada dua. Ada hak kita dengan Allah dan ada hak kita dengan hamba. Kalau hak kita dengan Allah yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Tapi kalau kita dengan hamba Allah yang lainnya ya, hamba Allah yang lainnya, yang pertama kali dihisab adalah soal darah, soal pembunuhan. Lah di sini Nabi SAW mengatakan yang pertama akan dihisab pada hari kiamat, hak kita dengan Allah adalah sholatnya. Maka barang siapa yang baik sholatnya, maka dianggap baik seluruh amalannya. Dan barang siapa yang rusak sholatnya, maka dianggap rusak seluruh amalannya. Dari sini kita tahu bahwa sholat itu barometer dan penentu baik tidaknya amalan yang lainnya. Seolah-olah percuma ya kalau kita berpuasa gitu kan, kalau meninggalkan sholat lima waktu. Itulah anehnya. Bahkan yang lebih aneh lagi terkadang kita dapati ya, dia sudah tidak sholat tapi dia puasa, kemudian kalau sudah dekat-dekat waktu maghrib, peka juga telinganya untuk mendengar azan maghrib. Kapan azan maghrib ya, kapan azan maghrib? Ternyata hendak menunggu waktu buka. Tapi itu tadi sayangnya, tapi dia tidak sholat. Lebih kacaunya lagi ya, tanya kurma pula, mana kurmanya gitu kan. Kenapa tanya kurma? Katanya sunnah Ustaz, kurma itu. Masih ingat dia sunnah, tapi yang wajib pula dia tidak ingat. Nah, ini ada kekeliruan lah, sedikit kekeliruan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa merusak pahala puasa kita adalah fasadu as-shalah. Ya, rusak salatnya. Kemudian juga diantara yang bisa merusak amalan adalah secara khusus meninggalkan salat asar. Nabi SAW mengatakan barang siapa secara sengaja meninggalkan salat asar, maka amalannya akan dileburkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amalannya akan dihilangkan. Menunjukkan bahwa sholat asar ini sholat yang sangat istimewa dalam Islam. Sampai siapa yang meninggalkannya bisa menggugurkan amalan yang lainnya. Ya karena sholat asar itu kan dianggap sholat wusta, ya, sholat wusta. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jaga oleh kalian sholat yang 5 waktu, terutama sholat wusta. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksud sholat wusta itu adalah, ada yang mengatakan sholat subuh dan ada yang mengatakan sholat asar. Adapun yang mengatakan sholat subuh, karena sholat subuh itu tidak ada gabungannya, tidak ada gandengannya. Lain dengan zuhur, gandengannya asar. Bisa ditakhir dan ditakdim dalam jamak. Kemudian maghrib dengan isya, bisa ditakhir, bisa ditakdim dalam jamaknya. Lah, tapi subuh ini tidak bisa ditarik ke zuhur, tidak bisa ditarik pula ke isya. Dia sendiri di tengah-tengah sholat pagi. Maka disebut wusta. Tapi ada juga yang mengatakan bukan sholat subuh, tetapi sholat asar. Kenapa? Karena berdasarkan nas, ketika Nabi SAW harus menjaga parit dalam perang Khandaq ya. Kemudian Nabi SAW tidak sempat melaksanakan asar kecuali di waktu maghrib. Maka Rasul marah dan mengatakan, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah mereka dengan api. Ya karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta. Dari riwayat Muslim ini ya, mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat asar berdasarkan nas. Makanya ya,
Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjaga 2 sholat barad ya, maka dia dijamin masuk surga. Ulama mengatakan yang dimaksud baroda ini adalah sholatul fajri was sholatul asri. Sholat fajar dan juga sholat asar. Ini juga yang bisa mengakibatkan hilangnya pahala puasa kita ketika kita meninggalkan sholat asar. Kemudian juga hal yang bisa menghilangkan pahala adalah istina'ul kalbi, memelihara anjing. Anda kalau seorang muslim kemudian berpuasa, kemudian masih memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i, ya, hanya sekedar senang-senang saja, layaknya orang memelihara kucing gitu ya. Mungkin hanya ingin melihat keindahan bulunya, bentuknya, warnanya, atau begitu dan seterusnya. Nggak ada uzur syar'i, hanya untuk senang-senang saja. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang kemudian memelihara seekor anjing, maka setiap hari pahalanya akan dikurangi sebesar Qirat. Qirat itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan, setiap hari sebesar gunung Uhud pahala kita hilang. Padahal kita belum tentu juga mendapatkan pahala sebesar itu setiap harinya. Tapi kalau kita memelihara anjing tanpa ada uzur syar'i, maksudnya uzur syar'i itu kecuali kalau seandainya untuk menjaga umpamanya antum punya kambing lah, untuk menjaga kambing-kambing atau untuk buruan. Pokoknya uzur-uzur syar'i lah. Maka tidak ada masalah, ya. Tapi kalau hanya untuk sekedar permainan saja, maka setiap hari 1 qirat sebesar gunung Uhud, pahala kita akan hilang. Maka sebaiknya hindari memelihara anjing, apalagi anjing sendiri binatang yang najis. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah qaulun au amalu zur, ucapan atau perbuatan yang sifatnya zur. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, barang siapa ketika berpuasa dia belum bisa meninggalkan qauluz zur, ya. Sebagian ahli hadis mencontohkan perkataan zur itu seperti dusta atau ghibah, atau mencela, mencaci, memaki, merendahkan. Yang jelas termasuk dosa-dosa lisan. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga diantara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita, termasuk juga merobek kehormatan Allah, ya. Ketika dia bersendiri, atau dengan kata lain, dosa yang dilakukan tanpa ada orang yang tahu, hanya dia dengan Allah saja yang tahu. Disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, akan aku beritahu kepada kalian sebuah kaum dari umatku. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang datang menghadap kepada Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Ya, gunung Tihama itu lebih besar. Gunung besar yang ada di Saudi, tetapi lebih kecil daripada gunung Uhud. Nah, nanti ada orang-orang yang datang menghadap Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pahala itu dilenyapkan Allah begitu saja. Kemudian Thauban, perawi hadis ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, siapakah mereka? Ya, jelaskan bagaimana ciri-ciri mereka agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan mereka." Maka Nabi SAW mengatakan, adapun mereka seperti kalian, ya, saudara-saudara kalian dan seperti kulit-kulit kalian. Mereka pun sama. Terkadang mereka melaksanakan sholat malam seperti yang kalian lakukan. Artinya mereka rajin ibadah. Tapi Rasul mengatakan, tapi mereka sebuah kaum apabila mereka bersendirian tidak ada yang tahu kecuali mereka dengan Allah. Mereka pun mulai merobek kehormatan Allah. Mulai merobek keharaman-keharaman Allah. Dari sini kita tahu bahwa jangan pernah menganggap remeh dosa sirriyah, ya. Dan musibah hari ini yang paling besar terhadap dosa sirriyah adalah handphone, teman-teman. Kenapa? Ya, apabila kita melihat handphone ketika kita berpuasa, coba kita melihat YouTube ataupun Instagram atau TikTok atau yang semacamnya lah, program-program di dalam handphone ini. Terkadang tanpa sadar kita melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk kita lihat, kan? Atau mendengarkan berita-berita hoax. Coba bayangkan antara kita dengan handphone saja, ya, mendengarkan ghibah, mendengarkan namimah, mendengarkan berita hoax dalam handphone tersebut. Dan kita asyik mendengarkannya dan asyik menontonnya. Tanpa sadar pahala sebesar gunung Tihama akan hilang. Makanya para ulama mengatakan supaya balance, ya, seimbang. Kalau dalam satu hari ini kita pernah melakukan dosa sirriyah yang tersembunyi, dosa yang tidak ada yang tahu nih kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan juga yang sama, lakukan ibadah sirriyah pada hari yang sama. Jadi kalau hari ini mungkin kita sibuk dengan handphone kita melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat-aurat, ya, yang bukan menjadi milik kita, atau hal-hal yang tidak senonoh untuk kita lihat, kemudian kita lihat dengan seksama atau mendengar atau keasikan menonton, ya, maka di waktu yang sama kita usahakan juga, ya, kalau bisa lakukan ibadah sirriyah, entah itu istighfar, entah berzikir, entah baca Quran,
yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya pahala kita itu tidak hilang dengan dosa sirriyah, maka lakukan ibadah sirriyah juga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini diantara hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Kemudian juga hukukul walidain, durhaka dengan orang tua. Nah, ini juga bisa menghilangkan pahala puasa kita. Karena bagaimanapun ibadah itu ditentukan. Artinya dalam ibadah itu kita kan mencari ridha Allah. Apa sih yang kita cari dalam ibadah kalau bukan karena mencari ridha Allah? Sementara ridha Allah itu ditentukan dengan ridhonya kedua orang tua kita. Maka Rasul mengatakan ridha Allah fi ridha walidain. Maka keridhaan Allah ditentukan dengan ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah juga terkadang ditentukan dengan kemurkaan orang tua. Ini diantara hal-hal yang bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa kita. Kemudian juga diantara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah berzina, ya, atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina ini kan tidak mesti zina besar, artinya berhubungan layaknya suami istri. Artinya zina ini bisa dilakukan dengan mata, bisa dilakukan dengan telinga, bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tangan dan kaki. Walaupun kemudian nanti dibenarkan dengan kemaluan. Tetapi ini bisa mengurangi pahala puasa kita dengan melihat misal aurat dan begitu seterusnya. Maka ini bisa menghilangkan pahala puasa kita. Termasuk juga kata para ulama melakukan kezaliman kepada orang lain saat berpuasa. Maka ini bisa menghilangkan pahala kita. Hadis yang sering saya katakan ya, yang sering saya sampaikan, hadis muflis, hadis bangkrut. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang membawa pahala itu sebesar, sangat besar, tapi di sisi lain dia pernah menzalimi si fulan. Maka terjadi barter antara pahala dan dosa. Sampai ketika ludes seluruh pahalanya karena diberikan kepada orang lain yang dia zalimi. Terpaksa pula dosa orang yang dia zalimi itu ditanggungnya. Itulah yang disebut dengan bangkrut. Dan itu akibat kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Inilah diantara hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Bahkan menghilangkan secara keseluruhan. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan video-video selanjutnya di channel Tarbiyah Daily. Terima kasih sudah menonton. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat puasanya.